Halo semua, selamat datang kembali pada video saya kali ini. Dan pada kesempatan ini, saya akan kembali menceritakan sebuah komik Batman yaitu White Knight, terutama untuk isu ketiganya, yang masih akan melanjutkan kisah dari Joker alias Jack Napier yang telah pulih dan menyatakan jika dirinya akan menjadi penyelamat bagi kota Gotham. Dimana pada video terakhir, kita sangat dikejutkan dengan aksi Napier, yaitu dengan mengontrol semua penjahat. Lalu apa maksud dari semua itu dan apa tujuan sebenarnya? Oke, kalau begitu langsung saja mari kita masuk ke ceritanya. Cerita akan dimulai dari toko Saint Coast Jock dengan saudara Harley Quinn sebelumnya, yang kini ia sedang bersiap dan mengenakan kostumnya. Yang mana ia mengatakan jika Joker kini sedang terjebak di dalam diri Jack Napier, sosok yang membuatnya muak untuk melihatnya. Apalagi dengan saudaranya yaitu Harley Quinn atau Harleen Quinzel, yang malah mendukung sosok Jack Napier itu. Karena menurutnya sosok Joker adalah esensi dari kekacauan. Kemudian beralih ke kota Gotham, di mana para penjahat yang sebelumnya telah dikendalikan oleh Napier, kini mereka sedang membuat keributan dan kekacauan di sana. Tapi untungnya Batman, Nightwing, dan Batgirl, mereka akhirnya tiba dan bisa memecah kekacauan itu. Bersamaan dengan itu, terjadilah pertengkaran antara James Gordon dan Bullock, yaitu tentang memberi dukungan untuk Batman atau jangan sama sekali. Lalu kembali dengan ketiga pahlawan itu, yang sekarang mereka sedang menuju ke suatu konstruksi perpustakaan milik Joker, di mana tepat di depan pintu masuknya, Killer Croc dan Bane mereka malah menghancurkannya. Dan Batman yang sudah tahu akan hal itu, ia malah memaksa untuk masuk ke sana, meski hal itu pun sudah diperingatkan oleh Nightwing. Dan sebagai akibatnya, Batman pun harus terluka parah tertimpa reruntuhan bangunan itu. Lalu ia pun akhirnya memutuskan untuk kembali menuju Batcave. Kemudian cerita beralih kepada Jack Napier bersama Harleen Quinzel, yang kini mereka telah berada di suatu kantor hukum, yang mana terkuak jika aksi keributan dari para villain sebelumnya memang ia lakukan agar dirinya bisa menyusup dan mencari suatu barang di lokasi tersebut, yaitu berkas rahasia dari Gotham, yang ia anggap bisa digunakan untuk melawan kebusukan pejabat Gotham. Lalu cerita beralih ke Manor Wayne dengan Bruce yang sudah berada di ruang rawat Alfred, di mana dengan luka parah di tubuhnya itu, Bruce pun harus pingsan karenanya. Sekaligus saat itulah Alfred menjadi terbangun dari perawatannya. Kemudian beralih ke sisi lain Batcave, di mana di sini kita bisa melihat banyak sekali Batmobile yang mereferensikan dari berbagai universe Batman, seperti dari movie Batman 1989 sampai movie Batman versi Christian Bale. Dan untuk itu, inilah cerita komik yang benar-benar memiliki banyak referensi dari berbagai versi universe Batman. Oke, kembali ke cerita. Saat itu Batgirl sedang menyaksikan konferensi pers yang dilakukan oleh Jack Napier, yang mengatakan jika telah menemukan bukti akan aksi penyuapan yang dilakukan oleh Batman bersama para penegak hukum Gotham, terutama untuk menutupi aksi-aksinya
yang bisa dikatakan pasti akan merusak suatu daerah pemukiman, di mana nominal penyuapan itu sebesar 3 miliar dolar. Dan dengan bukti itu, Napier pun mulai menancap gas dan menarik massa warga untuk mulai melawan kebusukan Batman dan para pejabat korup. Lalu beralih lagi dengan Bruce yang kini telah tersadar, di mana ia terkaget saat tahu dirinya ada di ranjang milik Alfred. Sementara pria tua itu, ia telah terduduk menjaga Bruce selama itu. Dan mengejutkan saat tahu jika sang guardian telah tiada dan meninggalkan pesan terakhir untuk orang yang selama ini ia jaga itu. Dan dari sini, kita bisa melihat akan kehebatan Alfred yang selalu menjaga Bruce Wayne baik di saat sehat maupun sekaratnya. Lalu esoknya, tibalah acara pemakaman untuk Alfred Pennyworth yang tentu dihadiri oleh Bruce bersama orang-orang terdekatnya, termasuk Dick Grayson dan Barbara Gordon. Di mana setelahnya mereka berdua membahas akan nasib Bruce kini yang tak lagi didampingi oleh sosok Alfred yang sekaligus berfungsi sebagai rem untuk dirinya. Tapi Grayson, ia malah masih saja bersikap egois dengan tak peduli akan diri Bruce dan menyatakan untuk tak akan ikut campur lagi dengan urusannya. Tapi tidak dengan Barbara, ia malah menjadi kesal dengan ucapan Grayson karena mau bagaimanapun ia akan tetap berhutang budi pada Bruce, terutama akan perubahan besar pada dirinya saat ini. Dan menurutnya sekarang adalah saatnya bagi mereka untuk membantu, mendukung, atau bahkan bisa menjadi rem untuk diri Bruce. Berikutnya, beralih dengan Napier bersama Harleen yang sedang menuju ke suatu daerah terbelakang atau kumuh untuk menemui seseorang bernama Duke Thomas, yang bisa dianggap ia adalah pemimpin dari wilayah itu. Di mana tujuan Napier di sana adalah tentu untuk mengajukan kesepakatan dengannya dan membuatnya untuk bergabung bersama Napier, terutama untuk melawan kebusukan dan ketidakadilan dari Gotham. Kemudian beralih kepada Batman bersama Gordon yang sedang membahas akan kejadian sebelumnya, dengan Batman yang ternyata sudah mengetahui jika kekacauan sebelumnya telah direncanakan oleh Napier, yaitu agar ia bisa menyusup ke suatu tempat penyimpanan berkas rahasia. Dan Batman juga bisa menduga jika para villain pasti dikontrol oleh alat pengendali milik Mad Hatter. Lalu cerita beralih lagi ke suatu tempat dengan saudara Harley Quinn yang kini bisa menemukan di mana Mad Hatter dan Clayface ditahan. Dan disinilah akhirnya ia pun memperkenalkan jika nama aslinya adalah Neo Joker. Dan dilanjut dengan ia yang membebaskan Mad Hatter dan Clayface dari alat pengontrolnya, meskipun tubuh Clayface akhirnya terurai dan hanya meninggalkan otaknya. Di mana Neo Joker mengetahui jika dengan alat itulah Napier bisa mengontrol semua villain. Dan saat ia menuju ke suatu ruangan tersembunyi, akhirnya ia pun menemukan para villain yang masih terkontrol oleh alat itu. Dan itulah dia saat untuknya untuk bangkit melawan. Dan itulah dia akhir untuk cerita Batman White Knight untuk isu ketiga.